Thumma amarallahu ta'ala al-arwah kullaha bidukhulil jasad. Selanjutnya, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan semua roh tersebut, roh kudusi, roh sultani, roh ruwani, dan roh jismani, masuk ke dalam jasad. Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah membagi untuk roh-roh tersebut tempatnya masing-masing di dalam jasad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, Sayyidina Muhammadin abil qasimil amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat, karunia, taufik, hidayah yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga alhamdulillah kita masih bisa dipertemukan kembali di dalam channel ini, yang dimana semoga pertemuan kita kali ini bisa kita jadikan wasilah atau jalan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, pada kesempatan kali ini kita akan kembali menyimak wejangan daripada Sultanul Aulia Al-Syeikh Abdul Qadir Al-Jailani di dalam kitab beliau Sirrul Asrar fi bayani raddil insan ila asfali safilin, yaitu kita akan membahas tentang turunnya manusia ke alam yang paling bawah. Sahabat rahimakumullah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan roh kudusi dalam wujud yang terbaik di alam lahut, lalu dia hendak menurunkannya ke alam terendah untuk menyempurnakan unsiyah dan kurbiyahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fi maq'adi sidqin 'inda malikim muqtadir, di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Al-Qamar ayat 55. Itulah maqam para wali dan para nabi. Maka pertama-tama Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Ruh Kudusi ke alam Jabarut bersama dengan bibit tauhid. Maka di alam tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala menanamkan pula cahayanya. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala memakaikan pada Roh Kudusi pakaian unsuriyah dari alam Jabarut. Begitu pula yang terjadi ketika pindah ke alam Malakut, selanjutnya ke alam Mulki. Di sini Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan pakaian untuk Roh Kudusi ini dari unsur alam Mulki, agar ia tidak terbakar di alam Mulki. Pakaian itu berupa jasad kita yang kasar ini. Lantas, berdasarkan pakaian unsuriyahnya di alam Jabarut, Roh Kudusi ini disebut Roh Sultani. Berdasarkan pakaian unsuriyahnya di alam Malakut, ia disebut Roh Sironi Ruwani. Dan berdasarkan pakaian unsuriyahnya di alam Mulki, ia disebut Roh Jismani.
Wal maqsudu min maji'ihi ilal asfal. Adapun maksud diturunkannya Roh Kudusi ke alam terendah ini adalah untuk mencari bekal menuju kurbah dan darajah melalui kolbu dan jasad. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala menanamkan bibit tauhid di dalam kalbu manusia. Harapannya agar kelak dengan ibadah tumbuh pohon tauhid yang akarnya kokoh di alam sir, lalu darinya muncul buah tauhid yang menggapai ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala juga menanamkan bibit syariat di dalam jasad agar kelak tumbuh menjadi pohon syariat, lalu darinya muncul buah darajat atau surga. Tsumma amarallahu ta'ala al-arwah kullaha bidukhulil jasad. Selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan semua ruh tersebut, roh kudusi, roh sultani, roh ruwani, dan roh jismani, masuk ke dalam jasad. Allah Subhanahu wa ta'ala juga telah membagi untuk roh-roh tersebut tempatnya masing-masing di dalam jasad. Letak roh jismani di dalam jasad adalah antara daging dan darah. Letak roh ruwani di dalam kolbu, letak roh sultani di dalam fuad, dan letak roh kudusi di dalam sirri. Setiap roh memiliki wadah di alam wujud. Masing-masing memiliki modal, hasil, dan keuntungan yang tidak merugi, lahir maupun batin. Oleh karena itu, setiap manusia harus tahu cara mengolah roh tersebut di alam wujudnya. Sebab hasil dari pemberdayaan roh di dunia akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Maksudnya adalah akan dimintai pertanggungjawaban. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur wa hussila ma fis sudur." Wa kama qala Allah ta'ala, "Wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqi." Maka apakah dia tidak mengetahui apabila dibangkitkan apa yang ada di dalam kubur dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada? Quran Surah Adiyat ayat 9 dan 10. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, "Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya." Quran Surah Al-Isra ayat 13. Demikianlah sahabat sekalian, pembahasan daripada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tentang diturunkannya manusia ke alam yang paling bawah. Semoga wejangan ini bermanfaat dan bisa membawa kita untuk lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan lebih taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, syukran katsir, jazakumullah khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.